Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Pada hari ketiga setelah kapal memasuki Laut Utara, Shoyan yang sedang duduk bersila di sebuah ruangan independen perlahan membuka matanya. Setelah berlatih selama 3 hari, Shoyan telah menyesuaikan tubuhnya ke kondisi puncaknya. Pada saat ini, sudah waktunya untuk mempersiapkan diri untuk memurnikan pil Embryonic Bionics. Pil Embryonic Bionics adalah pil obat tingkat keempat. Kualitasnya termasuk tinggi di antara pil obat tingkat 4. Shoyan yang duduk bersila di tempat tidur menyebarkan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki situasi terkini di kapal. Selain 2 ahli dodi bintang 9 tahap awal yang dikirim oleh Ruzawa Square untuk melindungi kapal, ada 5 dodi bintang 8 dan lebih dari 10 dodi bintang 7. Sisanya semuanya dodi di bawah bintang 6. Setelah menarik kembali kekuatan spiritualnya, Shoyan menjentikkan jarinya, dan kuali Luotian yang berat itu langsung mendarat di depannya. Menggunakan kuali Luotian untuk memurnikan pil dapat meningkatkan kecepatan pemurnian hingga batas tertentu dan meningkatkan tingkat keberhasilan. Saat api surgawi membumbung di dalam kuali obat, bagian dalam kuali obat hijau emas itu langsung menyala. Shoyan melambaikan lengan bajunya dan bahan-bahan obat berterbangan keluar dari cincin penyimpanan. Kemudian, semua bahan-bahan tersebut untuk dilemparkan ke dalam kuali obat. Di bawah suhu api pembeku tulang yang sangat tinggi, bahan-bahan itu mulai dimurnikan dengan cepat. Waktu bagikan pasir hisap di antara jari-jari berlalu dengan tenang. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Di dalam kuali obat, gelombang aroma pil dipancarkan. Setelah mengkonsumsi 2 set bahan obat, pil Embryonic Bionics akhirnya disempurnakan. Tiba-tiba, suara guntur bergema di langit di atas laut biru. Langit berubah warna, dan dalam sekejap mata, langit yang awalnya cerah tertutup oleh gumpalan awan gelap. Perubahan cuaca yang tiba-tiba ini memaksa mereka menghentikan kapal dan menunggu badai berlalu. Semua orang yang berdiri di dek tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepala. Mata mereka tampak bingung saat melihat awan badai yang tiba-tiba mengembun di langit. Apa yang terjadi? Ini tidak terlihat seperti awan gelap biasa. Merasakan aura mengerikan yang terpancar dari awan petir itu, orang-orang di kapal itu pun tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget. Beberapa di antara mereka bahkan sudah menduga awan petir aneh apa itu. Apakah ini pil petir? Mungkinkah ada seseorang yang sedang memurnikan pil di kapal? Semua orang tiba-tiba menoleh saat kata-kata itu diucapkan. Ada rasa bingung dan gembira. Petir pil telah mengembun. Ini berarti pil obat telah dimurnikan. Hal ini tanpa sengaja menyebabkan beberapa orang di kapal memiliki pikiran jahat. Alkemis misterius itu pasti akan mengambil tindakan untuk melawan pil petir. Kesenjangan di antara keduanya adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk merebut pil obat. Kesempatan bagus seperti itu adalah sesuatu yang pasti tidak akan dilewatkan oleh beberapa orang yang tamak. Tiba-tiba, suara angin kencang terdengar di kapal. Sosok manusia bergegas keluar dari sebuah rumah kecil di dalam kapal. Dalam sekejap mata, sosok itu muncul di langit. Dari penampilannya, itu adalah Shoyan. Shoyan berdiri di udara dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Matanya menyapu orang-orang yang berdiri di dek bawah. Seketika, ia mengangkat kepalanya dan menatap pil petir di langit. Sudut mulutnya perlahan terangkat, membentuk lengkungan saat ia merasakan aura penghancur yang kuat. Hahaha, aku sudah menunggumu, gumam Shoyan. Saat ini, teknik gajah emasnya masih jauh dari kata mahir. Kemunculan pil petir hari ini mungkin dapat membantunya menutupi kekurangan ini. Saat tubuh Shoyan berdiri di langit, beberapa suara angin kencang dengan cepat terpancar. Lebih dari selusin sosok manusia dengan cepat mengelilingi Shoyan di langit dalam radius 100 meter darinya. Ekspresi dingin muncul di wajah Shoyan saat dia melihat ekspresi serakah di wajah mereka. Dia sudah menduga situasi saat ini akan selalu ada beberapa orang di dunia ini yang tidak bisa menahan diri untuk menyerang karena keserakahan. Cara terbaik untuk menghadapi orang-orang seperti itu adalah dengan memberi mereka pelajaran tentang darah. Meskipun belasan orang ini telah mengepung Shoyan, tidak ada satupun yang menyerang. Mereka semua menunggu saat pil petir turun. Selama petir pil turun, Shoyan tidak akan punya waktu untuk memikirkan mereka. Mereka juga akan dapat menggunakan kesempatan ini untuk merebut pil obat yang masih ada di dalam kuali obat. Shoyan mengabaikan orang-orang ini. Dia terus mengangkat kepalanya. Dia tertawa dingin di dalam hatinya sambil diam-diam menunggu pil petir turun. 2 pria setengah baya berdiri di atas gedung di suatu tempat di kapal. Mereka awalnya berencana
untuk campur tangan dan menghentikan selusin Dodi. Namun, mereka berdua jelas melihat senyum dingin samar yang melintas di sudut mulut Shoyen. Seketika, pikiran dalam hati mereka berdua pun terpendam. Gemuruh guntur yang mengguncang bumi berulang kali terdengar. Petir menakutkan yang dipenuhi aura destruktif sesekali muncul dari awan petir. Pil petir yang tertarik oleh pil obat tingkat 4 benar-benar menjadi semakin menakutkan. Bahkan seorang Dodi akan merasakan ketakutan di dalam hatinya. Pada saat tertentu, sebuah petir yang panjang 1000 kaki tiba-tiba melesat keluar dari awan guntur. Petir itu membawa kekuatan yang menghancurkan dunia saat menargetkan Shoyen di bawah. Banyak tatapan serius menatap tajam ke arah petir menakutkan yang turun dengan cepat dari langit. Doki di dalam tubuh semua orang melonjak keluar dan menggumpal menjadi penghalang energi. Dua pria parubaya yang berada agak jauh juga diam-diam mengalirkan doki di dalam tubuh mereka. Mereka akan segera campur tangan jika situasinya tidak tepat. Selusin alit Dodi yang mengelilingi Shoyen juga memancarkan panas membara saat mereka menyerbu ke arah rumah Shoyen di bawah. Tak lama kemudian, Shoyen tiba-tiba mengepalkan tangannya saat petir yang mengguncang bumi itu turun. Kekuatan yang menakutkan berkumpul dengan liar di telapak tangannya. Kakinya menghentak keras di udara kosong dan ruang di bawah kakinya langsung runtuh. Pada saat yang sama, tubuh Shoyen tiba-tiba melesat maju. Sebuah tinju dilontarkan dengan keras untuk menghadapi petir pil itu. Suara tabrakan yang menggetarkan bumi tiba-tiba terdengar, dan gelombang energi yang mengerikan menyapu dari titik tabrakan antara tinju dan petir. Permukaan laut yang awalnya tenang pun mulai bergolak hebat karenanya. Orang-orang digeladak yang melihat ke atas tanpa sadar menunjukkan ekspresi terkejut. Petir dengan momentum yang mengejutkan itu sebenarnya telah dihancurkan dengan paksa oleh pukulan Shoyen. Petir besar di langit yang berukuran 1000 kaki itu tiba-tiba pecah, berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang dengan cepat tersebar. Pada saat yang sama, kekuatan petir yang sangat besar telah mengalir ke tubuh Shoyen. Di bawah balutan api surgawi, petir itu menjelajahi semua otot di tubuh Shoyen. Hahaha, luar biasa. Lagi. Shoyen membuka mulutnya dan tertawa terbahak-bahak saat merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk yang menjalar dari seluruh tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap dengan angkuh ke arah kumpulan awan petir di langit. Kakinya menginjak udara kosong dan tubuhnya langsung melesat ke langit. Pada saat yang sama, gelombang suara tabrakan yang teredam muncul di kapal di bawah. 10 elit Dodi yang telah menyerbu ke dalam rumah beberapa saat yang lalu dengan mudah terlempar keluar oleh kekuatan yang menakutkan. Di antara orang-orang ini, bahkan seseorang dari kultivasi skuad Dodi bintang 7 akhirnya terlempar keluar tanpa ampun. Seketika, tatapan semua orang di dek sekali lagi beralih. Para elit Dodi yang telah terlempar keluar, semuanya tergeletak di tanah dengan wajah merah bengkak. Mulut mereka mengerang kesakitan. Hal ini juga menyebabkan ekspresi orang lain berubah. Hati mereka tanpa sadar merasa terkejut. Ternyata ada ahli lain di ruangan itu. Setelah orang terakhir terbang keluar dari ruangan dengan menyedihkan, sesosok manusia mengikuti dan melangkah keluar dari ruangan. Ia menyapukan pandangannya ke arah orang di depannya yang ingin menyerang lagi. Tatapan matanya tiba-tiba menjadi dingin. Tubuhnya berkelebat dan muncul di hadapan orang itu dengan cara seperti hantu. Tanpa ragu, dia membalikkan tubuhnya dan menendang dada orang itu. Ketika suara teredam terdengar, tubuh orang itu juga terlempar keluar. Dia terbanting keras ke tanah dan tidak bisa bangun. Setelah melumpuhkan seorang Dodi di tengah tendangan, sosok manusia itu berdiri di depan semua orang. Kedua tangannya diletakkan di belakang punggungnya, sementara tatapannya menyapu orang-orang yang tergeletak di tanah. Seketika, sekelompok Dodi yang hendak bangun buru-buru berbaring di tanah dengan panik. Mereka tidak berani bergerak. Kekuatan sosok di depannya benar-benar membuat mereka ketakutan setengah mati. Sosok manusia itu kembali lagi ke pintu kamar dan menjaga pil obat di dalamnya. Baru pada saat itulah, semua orang di geladak yang agak jauh itu melihat dengan jelas penampilan orang itu. Penampilan orang itu sebenarnya sama persis dengan pria berjubah hitam di langit. Ini adalah hasil penggabungan 9 avatar menjadi satu. Levelnya mencapai Dodi bintang 7 menengah yang memiliki hampir setengah dari kekuatan bertarung Shoyen. Dan orang terkuat di antara 10 Dodi elit ini hanyalah Dodi bintang 7. Oleh karena itu, mereka berakhir dengan cara yang menyedihkan. Oh, tidak heran dia begitu tak kenal takut. Ternyata ada saudara kembar lain yang menjaga pil obat itu. Itu tidak benar. Meskipun aura orang ini kuat, tubuhnya bukanlah entitas absolut. Sebaliknya, tampaknya auranya terkumpul dari energi. Ini mungkin semacam teknik Do yang dapat mengumpulkan avatar. Tak jauh dari situ, dua pria parubaya yang telah mengamati semua ini juga mengalihkan pandangan mereka ke avatar Shoyen yang muncul. Setelah mengamati dengan seksama, mereka berdua segera mengenali esensi dari sosok itu. Avatar ya, dia benar-benar mampu meningkatkan kultivasinya ke tingkat seperti itu. Teknik Do ini sepertinya sangat luar biasa.
Wajah keduanya tanpa sadar memperlihatkan ekspresi terkejut. Mampu memiliki setengah dari kekuatan bertarung tubuh aslinya, avatar semacam ini bisa dikatakan sangat kuat. Kelompok orang ini benar-benar punya delusi dengan pikiran ingin merebut pil obatnya. Hei, kalau bocah ini ingin membunuh seseorang, kemungkinan besar mereka bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menyerang. Salah dari keduanya berkata sambil menggelengkan kepalanya. Sementara avatar Shoyan di kapal memperlihatkan kekuatan yang luar biasa. Shoyan di langit juga terus-menerus bertabrakan hebat dengan petir. Puluhan benturan hebat itu menyebabkan sebagian tubuh Shoyan menjadi sedikit mati rasa. Bahkan gerakan menyerangnya pun menjadi sedikit lamban. Selain itu, ada jejak darah segar yang menggantung di sudut mulutnya. Semua ini karena petir pil. Hahaha, memang pantas disebut kekuatan dunia. Lumayan, lagi. Shoyan tertawa gila. Dokinya segera melonjak ke lengannya dan menghilangkan rasa kebasnya. Segera setelah itu, ke-10 jarinya bergerak bersama dan membentuk segel. Pada saat yang sama, doki yang melonjak di atas kepalanya berkumpul dengan sangat cepat. Ia menggumpal menjadi jari yang sangat besar. Jari penghancur. Teriakan keras terdengar dari jari raksasa itu langsung melesat maju. Jari itu bertabrakan hebat dengan petir menakutkan yang sedang menuju ke arahnya. Ledakan dahsyat terdengar. Petir yang mengguncang bumi dan jari kehancuran itu pun musnah. Tabrakan beruntun berlangsung selama ratusan putaran, dan awan petir di langit bertahan selama 4 jam. Akhirnya, pil petir pun bubar. Semua orang di kapal pun tercengang. Menggunakan kekuatan satu orang untuk melawan kekuatan dunia. Tindakan pionir seperti itu benar-benar membuat darah seseorang mendidih. Bahkan kedua pria parubaya itu memperlihatkan ekspresi terkejut. Mereka menatap Shoyan di langit, dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati. Ini benar-benar kasus generasi baru yang melampaui generasi lama. Lihatlah kita, tindakan pionir seperti itu ada sesuatu yang bahkan kamu dan aku tidak berhasil lakukan ketika kita masih muda. Hahaha. Shoyan baru turun setelah petir pil di langit berangsur-angsur menghilang. Tubuhnya duduk di atap rumah. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan avatarnya berubah menjadi sinar cahaya yang kembali ke tubuhnya. Shoyan mengabaikan tatapan terkejut orang-orang di dek. Dia mengangkat kedua tangannya dan dengan cepat membentuk segel. Tak lama kemudian, sosok ilusi berwarna emas berubah menjadi raksasa emas yang muncul dari tanah di belakang Shoyan. Itu adalah teknik gajah emas. Pada saat ini, energi petir di tubuhnya belum menghilang. Shoyan ingin menggunakan energi ini sebagai tambahan dari energi yang telah diserapnya untuk membentuk teknik gajah emas sepenuhnya. Saat bayangan ilusi itu muncul di belakangnya, tatapan orang-orang di dek sekali lagi tertarik pada Shoyan. Seketika, ekspresi banyak orang sedikit berubah. Bahkan dua pria parubaya yang berdiri di pavilion tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alis mereka. Meskipun bayangan ilusi emas di belakang Shoyan tampak seperti ilusi, semua orang yang hadir dapat merasakan tekanan samar darinya. Tekanan semacam ini berbeda dari doki atau kekuatan spiritual. Sebaliknya, itu adalah aura yang lebih mendominasi dan kuat. Anak nakal ini tidak hanya memiliki doki yang kuat, tetapi dia juga telah mengembangkan kekuatan fisiknya ke tingkat yang menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah, meskipun dia telah mengolah kedua jenis energi ini hingga ke tingkat yang demikian, dia juga memiliki pencapaian sangat mengejutkan dalam bidang alkimia. Harus diakui bahwa bakat kultivasinya benar-benar menakutkan. Di pavilion, kedua pria parubaya itu saling memandang dan melihat keterkejutan yang mendalam di mata masing-masing. Pada saat yang sama, pikiran untuk mengikat Shoyan muncul di hati mereka. Dengan bakat kultivasi yang begitu menakutkan, bahkan jika mereka tidak menyeretnya ke Ryuzawa Square, akan menjadi sebuah keberuntungan bagi mereka jika bisa berhubungan baik dengannya. Benar sekali, sebelum kami mengunggahnya, ketua mengatakan bahwa ada seseorang master formasi tingkat 5 di kapal itu. Namun, dia tampaknya tidak tinggal di kamar yang telah dipilihkan ketua. Sekarang, kami tidak tahu di mana dia berada. Ya, mungkin karena dia tidak nyaman dengan kita. Dia mencari kamar sendiri, ini juga wajar. Meskipun jiwa orang ini kuat, kultivasi dokinya agak kurang. Mungkin ini juga salah satu metodenya untuk melindungi diri. Keduanya terus berbicara. Namun, salah satu pria parubaya tiba-tiba menatap Shoyan dengan curiga, yang saat ini sedang duduk bersila dan bertanya dengan ragu. Katakan, apakah menurutmu master formasi yang dibicarakan oleh ketua adalah dia? Menurut ketua, tuan itu tampaknya masih sangat muda. Mendengar ini, orang di sampingnya mengerutkan kening. Itu memang benar, master formasi peringkat 5 yang disebutkan Liu Jinggang memang terlihat sangat muda. Namun dia menghilangkan tebakan di hatinya dan menggelengkan kepalanya. Seharusnya tidak demikian. Bagaimanapun, tuan itu ada seorang master formasi dan pemuda ini ada seorang alkemis. Siapa yang tidak tahu bahwa jalan alkimia dan jalan formasi tidak dapat digabungkan menjadi satu?
Begitu kata-kata itu diucapkan, tebakan di hati pria lainnya pun berkurang drastis. Tak lama kemudian, saat mereka berdua mengalihkan pandangan, mereka melihat tidak jauh di belakang Shoyen. Seorang pria kekar dengan darah di sudut mulutnya diam-diam mendekati Shoyen. Orang ini adalah salah satu dari 10 dodi yang telah diterbangkan oleh avatar Shoyen. Dari auranya, ia tampak seperti dodi bintang 7. Sebelumnya, ia tidak memiliki kesempatan untuk melukai Shoyen. Orang ini sebenarnya ingin menyerangnya secara diam-diam setelah melihat bahwa Shoyen sedang berkonsentrasi pada latihan teknik gajah emas. Sayangnya, meskipun punggung Shoyen menghadapnya dan dia tidak dapat melihatnya, orang itu juga tidak dapat menyadarinya. Pada saat ini, ada jarum baja hitam seukuran ibu jari yang diam-diam mengambang di lengan baju Shoyen. Namun, sebelum pria kekar itu tiba di belakang Shoyen, dua pria parubaya di gedung itu bergerak lebih dulu. Tubuh mereka seperti hantu saat mereka tiba di depan orang itu dalam sekejap mata. Mereka menempelkan tangan mereka di bahu orang itu dan aura menakutkan menyebar keluar. Seketika, orang itu tertekan hingga dia berlutut. "Tuan, jangan bilang kamu belum membuat cukup masalah pada masalah sebelumnya." Tatapan tajam mereka menatap orang itu saat tekanan kuat turun di kepalanya. Pada saat yang sama, lelaki setengah baya lainnya yang mengenakan jubah bordir memiliki tatapan yang sangat serius yang tertuju pada tubuh Shoyen. Saat ini, dia hanya berjarak beberapa puluh kaki dari Shoyen. Karena itulah dia samar-samar bisa merasakan kekuatan yang sangat samar yang terpancar dari lengan baju Shoyen. Itu cukup untuk membuatnya merasa takut di dalam hatinya. Kekuatan yang mengerikan, benda itu, apa sebenarnya? Mata pria parubaya itu tiba-tiba menyusut. Dia dengan cepat membawa orang yang berniat melancarkan serangan diam-diam itu turun dari atap bersama yang pertama. Tak lama kemudian, aura samar yang telah merembes keluar dari lengan baju Shoyen perlahan menghilang. Baru saat itulah, pria parubaya itu menghela nafas lega di dalam hatinya. Setelah Shoyen menarik jarum baja, dia menjadi lebih fokus pada pembentukan teknik gajah emas. Tidak seperti teknik gajah kekuatan yang kuat dan ganas. Teknik gajah emas adalah teknik do defensif. Dalam situasi di mana seseorang tidak bergantung pada doki, seseorang dapat menggunakan kekuatan fisiknya untuk mengumpulkan penghalang defensif yang memiliki kemampuan untuk menahan ribuan kesengsaraan. Pada puncak penyempurnaan, bahkan beberapa teknik do defensif tidak dapat dibandingkan dengannya. Dari sini, seseorang dapat melihat betapa kuatnya teknik gajah emas. Sekarang, yang perlu dilakukan Shoyen adalah menarik kembali bayangan emas ke dalam tubuhnya dan mengumpulkannya di permukaan tubuhnya untuk membentuk penghalang pelindung. Pada saat itu, ia akan mampu menguasai teknik gajah emas. Proses ini ditakdirkan berlangsung lambat, tepat saat dia sepenuhnya fokus berlatih teknik gajah emas. Bahaya yang menakutkan dengan cepat mendekat dari bawah kapal besar itu. Tiba-tiba, permukaan laut yang awalnya tenang mulai beriak hebat seperti kolam yang dilempari batu besar. Air laut mengalir mundur dan wilayah laut tempat kapal berada benar-benar runtuh. Pada saat yang sama, permukaan laut sekali lagi meledak di depan dan belakang kapal. Segera setelah itu, dua binatang besar tiba-tiba menyerbu keluar dari bawah air dan menghalangi jalur kapal. "Sialan, apakah binatang buas ini tertarik oleh petir pil sebelumnya? Semua orang di kapal, waspada! Aktifkan formasi pertahanan. Semua orang, masuk ke mode pertempuran." Kedua lelaki berjubah warna-warni itu melesat ke langit satu demi satu. Cahaya keemasan dengan cepat muncul dari luar kapal ketika teriakan keras dari mulut mereka terdengar. Dalam sekejap mata, cahaya itu telah menyelimuti seluruh kapal. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.